Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam satu riwayat dalam kitab Tanbihul Ghafilin, datanglah seorang badui kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya sudah beberapa tahun masuk Islam, orang kampung. Tapi saya belum yakin banget akan keislaman saya. Belum yakin banget akan keimanan saya ya Rasulullah. Terus gimana? Ya saya pengen yakin, makanya datengin sampean. Kata Rasul, ya udah, kira-kira yang dapat meyakinkan dirimu apa? Jadi mukjizat itu harus ada permintaan, harus ada tantangan. Maka ketika seorang badui ini pengen menampakkan akan mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ditantang oleh Rasulullah, ya udah, kira-kira mau ente apa biar Islam ente mantap, biar iman ente tambah jos. Ya udah ya Rasulullah, tuh ada pohon gede tuh 100 meter, tolong tuh pohon panggil suruh menghadap engkau. Coba kalau jadi wali pengen membuktikan kewaliannya suruh begitu dites sama orang bodoh itu. Kata Rasulullah, oh kalau ente maunya begitu ya ntar dulu ya. Akhirnya apa, datanglah Jibril alaihissalam atas perintah Allah. Ya udah Muhammad, Allah sudah mengizinkan, tinggal panggil ente. Pohon, tangan. Pohon kemari. Tiba-tiba tuh pohon atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala goyang. Bukan goyang inul, goyang ke depan, akar di belakangnya terbongkar. Goyang ke belakang, akar di depannya terbongkar. Goyang ke kiri, akar yang di kanan terbongkar. Goyang ke kanan, akar yang di kiri terbongkar. Tuh dengan izin Allah pohon bisa jalan. Bayangin, pohon bisa jalan. Kalau kita lihat, kita lari paling lari. Tuh pohon berjalan menghadap panggilan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu tuh pohon jalan, baru ketakutan. Belum sampai dekat, kata balik, udah ya Rasulullah, cukup udah, suruh kembali lagi. Bayangin, sekarang saya yakin dengan keislaman saya yakin dengan keimanan saya. Yang dulunya sholat hanya biasa-biasa, yang dulunya haji hanya biasa-biasa, sekarang akan lebih khusyuk, akan lebih ditingkatkan lagi karena keyakinan ini. Itu kadang-kadang kan orang bodoh harus nampak, harus melihat sesuatu sehingga dia baru yakin. Maka diyakinkan melalui permintaannya, kemudian dibuktikan oleh Allah melalui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kata Rasulullah, pohon balik, tuh pohon balik lagi. Gak mati, itu hidup sudah. Begitu setelah kembali, apa kata si badui? Ya Rasulullah, izinkan aku sujud kepadamu. Izinkan aku sujud kepadamu, bersimpuh kepadamu. Apa jawab Rasulullah? La tasjudli wa la yasjudu ahadun li ahadin minal khalqi. Agak boleh sujud manusia dengan manusia, gak boleh sujud dengan makhluk. Bayangin, Rasulullah manusia mulia, manusia yang maksum, dimintai sujud oleh orang badui, dilarang. La tasjudli, kagak boleh, haram sujud makhluk dengan makhluk. Padahal Rasulullah makhluk yang paling mulia. Walau kuntu amiran bidzalika, seandainya Allah memerintahkan kepadamu bahwasannya makhluk boleh sujud dengan makhluk, la amartul mar'ata, pasti yang pertama kali yang akan aku perintahkan suruh sujud adalah seorang istri. Akan aku perintahkan bersujud li zaujiha, terhadap suami. Kenapa? Takdiman li haqqihi, karena besarnya tanggung jawab yang dipikul oleh seorang suami. Dunia akhirat jadi orang suami itu. Makanya jangan macam-macam dari suami. Pelang-peleng,
bentar-bentar mau nikah 2, mau nikah 3, kerjaan kagak ada. Nggak apa-apa, kayak bayangan doang dah. Imajinasi doang. Seandainya tokek berhasil, seandainya pedang samurai cair 2 miliar 10 miliar, yakin nikahnya tidak. Potongannya sekantong wis. Nggak boleh megang duit makanya apa? Kagak dikobol sama Allah. Sudah kemana-mana doain mudah-mudahan cair, alhamdulillah, mudah-mudahan kagak cair. Apa? Tujuannya salah. Tujuannya salah, bukan tujuannya membahagiakan istri yang lama, malah tujuannya apa? Ini cair, yang di Bogor ada, yang di Cianjur ada. Alhamdulillah sampai sekarang kagak cair. Kalau cair sudah nggak di sini orangnya. Banten ada Banten. Hamba Allah yang dimuliakan, ini adalah tanggung jawab seorang suami yang luar biasa, yang begitu besarnya menurut pandangan agama. Ngomong tadi udah dicolek ini, katanya jangan lama-lama. Alhamdulillah tadi cair ya. Cepat gabus lele, cepat bagus kagak bertele. Pergi ke Cipendak beli bakso rusuk kan. Nah, apa terusannya itu? Biar pendek yang penting masuk, pendek yang penting daripada panjang kagak Cair. Pikirannya ngeres kan. Maksudnya ceramahnya itu usah panjang, pendek baik. Hamba Allah yang dimuliakan, yang pertama tujuan pernikahan adalah niatkan ibadah. Kalau niatannya ibadah, insya Allah akan berkah. Kalau niatannya hanya esek-esek doang, ya udah itu doang dapatnya. Wa man kana yuridu hartad dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Apapun dalam kehidupan di dunia ini, kalau ibadah kita yang wajib, yang sunnah, disandarkannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti dunianya dapat, akhiratnya dapat. Kalau salah niatnya, ibadahnya karena dunia, wa ma lahu fil akhirati min nasib, benar dunianya diiakan sama Allah. Doa kita, sholat kita karena ingin pangkat jabatan, insya Allah tunaikan. Sholat duha kita pengen cepat dapat kerjaan, insya Allah berikan pekerjaan. Tetapi niatnya karena dunia, sandarannya bukan Allah, niat ibadah. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, dun akhiratnya rugi, kosong, kagak dapat apa-apa. Niatin ibadah. Kalau sudah niatan ibadah, insya Allah dibimbing oleh Allah keluarganya, diberikan kekuatan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya hubungan kekeluargaan pasti tidak seterusnya bahagia, tidak seterusnya senang. Pertamanya doang, sebulan, 2 bulan, 3 bulan manis kayak pacaran. Makanya kata ulama, pernikahan itu perubahan dari normal menjadi abnormal. Sampai orang abnormal semua ini. Lah kenapa? Ketika belum nikah, normalnya manusia ketika dicubit marah apa marah? Kalau diludahin marah apa marah? Dipukul marah-marah. Normal. Dikencingin marah enggak? Oh, tak bacok ya. Tapi begitu nikah, diludahin sama istrinya, agak marah, malah nyari tempatnya ludah. Dikencingin marah, belum ngasih sendiri mah. Begitu sudah nikah, malah nyari tempatnya kan. Dia yang tahu paham banget ini. Soalnya duda ini duda. Makanya duda buru-buru nyari ini. Ibadah yang paling luar biasa dan ibadah yang paling mudah mendapatkan pahala tanpa batas, nggak nunggu waktu, hanya pernikahan.
pernikahan ibadah paling gampang. Begitu ampunya qabil tu nikah wa tazwija, maka setiap saatnya, setiap detiknya, kebaikan-kebaikannya, syahwatnya, keinginannya, semuanya mendatangkan kebaikan, mendatangkan pahala. Kalau sholat nunggu waktu zuhur baru sholat, nunggu waktu asar baru sholat, pahala, kebaikan. Tapi orang nikah pada saat qabil tu sampai mati dihitung ibadah. Nyuguhin kopi ibadah, nafkahin ibadah, senyum loh ibadah, nyenengin istrinya ibadah, pegangan tangan rontok begitu lepas, pegangin tangan istri sampean begitu lepas, maka ketika lepas antara tangan suami dengan tangan istrinya, maka dosa-dosanya keluar dari jemari-jemarinya. Luar biasa orang nikah. Dalam kitab Al-Qudul Jan, Al-Imam An-Nawawi Al-Jawi mengatakan, innar rajula idza nadhara ila imra'atihi wa nadhara ilaihi nadarallahu ilaihi nadratan rahmatan. Ketika seorang suami memandang istrinya dengan pandangan kasih sayang, nah namanya baru pengantin baru kan mandangnya manis sekali. Begitu dipandang istrinya, kemudian istrinya memandang kembali dengan pandangan kasih sayang, gimana ntar malam ya. Ketika pandangan itu saling berbalas, nadarallahu ilaihi rahmatan, maka Allah akan memberikannya pandangan dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah. Jadi datangin rahmat Allah, kalau usah jauh-jauh, nggak usah pergi ke majelis taklim, cukup mandang istrinya mandang suaminya, sudah turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, faida akhadha bikaffiha tasaqatat dunubuhuma min hilali aswabihi. Bayangin enaknya orang nikah kalau suaminya megang tangannya, saling berpegangan, maka saat itu pula ketika dilepaskan, saqatat dunubuhuma min asabiihima, keluar dosa-dosanya, rontok dosa-dosanya dari jari jemarinya. Alhamdulillah. Maka setelah ini pulang, yang punya istri pegang tangan istrinya. Yang jauh lewat HP. Kalau lewat HP berarti keluarnya lewat HP. Ya, kasihan ya lu. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, ini kedahsyatan daripada pernikahan. Fi kulli ladzatin wa syahwatin hasanah. Itu namanya pernikahan, udah semuanya ibadah, unlimited, nggak kenal berhenti. Semua tidurnya ibadah, dipandang ibadah, apalagi seorang istri kalau bantu nyuci, bikin kopi, ya Allah, luar biasa. Maka di dalam pernikahan, fi kulli ladzatin wa syahwatin, di dalam setiap kenikmatannya, di dalam setiap syahwatnya, kebaikan, semuanya kebaikan. Makanya pernikahan itu ibadah yang paling aneh. Kenapa? Kalau ibadah-ibadah selain pernikahan, kerjain dulu baru merasakan kenikmatan. Kita belum merasakan nikmatnya sholat kalau belum sholat. Kita belum merasakan nikmatnya zikir kalau belum berlatih tentang zikir. Kita belum merasakan nikmatnya sholawatan kalau belum sholawatan nyampe dalam hati. Tapi yang namanya pernikahan, cinta dulu, nikmat dulu. Udah dapat, baru ibadah. Cinta dulu, baru ibadah. Tapi yang lainnya ibadah dulu, baru mendapatkan kenikmatan apa yang kita kerjakan. Makanya yang sudah punya, jaga sebaik-baiknya hubungan kita dengan istri kita. Jaga juga kita menjadi orang tua daripada anak-anak kita. Jangan sampai kejelekan-kejelekan kita dipertontonkan di hadapan anak-anak kita. Hamba Allah yang dimuliakan, tentunya yang pertama, niatkan ibadah, karena apapun kalau niatnya sudah benar, insya Allah akan diberikan keberkahan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu nikah itu kan hurufnya 4, nun, kaf, alif, ha. Huruf yang kedua itu kaf.
Kaf itu artinya karam, bahasa kita keramat. Anak kalau ingin mendapatkan karamah kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, setelah beliau taat kepada Allah dan Rasulnya, tolong sebagai seorang anak ta'ziman wa takrim wa mahabbatan kepada kedua orang tuanya. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ini keramatnya anak, bukan keramat gandul. Gak usah jauh-jauh ke makam keramat ini, ke makam keramat ini. Orang tua kita dulu kalau belum baik, kemanapun kau pergi, ziarah ke wali songo, ziarah kemana, ke ulama mana, ke wali mana, kalau orang tua disakiti, yakin kagak bakal lama manfaat. Kenapa? Datang seorang laki-laki kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah melaksanakan sholat 5 waktu. Ya Rasulullah, saya sudah mengerjakan haji. Di bulan Ramadan saya berpuasa. Saya membaca Al-Quran sebulan sehari 1 juz. Lalu kata dia, bagaimana? Apakah aku sudah pantas masuk surga? Wa in kadza wa kadza, kalau memang cerita begitu benar, maka ente nanti akan dikumpulkan ma'an nabiyyin wasyuhada wassalihin wassiddiqin. Ente enggak jauh-jauh tempat duduknya dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada. Enak benar. Apa kata Rasulullah di ujung hadis itu? Wa illam yaqqa walidain, kalau kamu tidak durhaka terhadap kedua orang tua. Tuh keramatnya. Rumusnya kehidupan, pengen bahagia, pengen sengsara, birrul walidain. Pengen sengsara, lawan orang tua, sok tentang orang tua ngomong kalem, kita ngomong keras, yakin udah susah. Walaupun duitnya banyak, walaupun jabatannya tinggi, kagak ada keberkahannya, nggak ada berkahnya. Karena apa? Karena kedurhakaan kita terhadap orang tua, ibadah-ibadah yang lainnya tertahan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Talatun la yanfa'u ma'ahunna amalun, ada 3 amalan yang akan membentengi sehingga amal-amal ibadah kita yang wajib maupun yang sunnah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak bermanfaat. Salah satunya adalah uququl walidain, durhaka terhadap kedua orang tua. Dan yang terakhir, orang dalam pernikahan itu setelah niatannya adalah karena Allah, ibadah. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, jadilah orang yang ngalahan, gampang ngucapin kata maaf, gampang ngucapin kata terima kasih. Jangan apa benar-benar dikit-dikit emosi. Gantilah, jangan emosi mulu, emosi aja, emosi. Kalau emosi kan adem, kalau emosi panas. Harus mudah mengucapkan terima kasih. Dibikinin kopi, makasih ya Dek. Dibikinin, disuapin apa, makan, terima kasih Dek. Enak banget, padahal asinan. Bikin nasi goreng asin, masya Allah, nikmat tenang, nikmat. Makasih sayang. Bohongin istri boleh untuk kebaikan. Hati istri menjadi senang gembira, datangin pahala, turun rahmat, turun ampunan, luar biasa. Maka pernikahan adalah ibadah yang luar biasa. Yang mampu, ayo buru-buru nikah. Yang masih sendiri duda-duda, buru-buru nyari janda kasihan. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, ini saja sedikit sebelumnya yang saya sampaikan untuk calon daripada pengantin. Namanya siapa? Muhammad Rizal Maulana, mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan, kesabaran, dan kesuksesan dunia akhirat, kebahagiaan dunia akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Al-Fatihah.
Makasih. Udah dikasih berkat nih. Apa ini? Ayo,